Jungle. Yang pertama, teori pilihan jabatan menurut John L. Holland. Nah, dalam teorinya, John Holland mengajukan teorinya dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memadukan sains-sains yang telah ada. Pada intinya, teori John Holland ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau pemilihan jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, dan orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting. Nah, berdasarkan pengalaman yang cukup luas, sebagai seorang konselor vokasional dan bekerja dalam klinik, dan juga didasarkan atas inventory kepribadian yang disusun atas dasar minat, maka John Holland merumuskan tipe kepribadian menjadi 6 golongan. Nah, setiap golongan ini dijabarkan ke dalam suatu model teori yang dimana disebut sebagai model orientasi atau the model orientation. Nah, model orientasi ini merupakan suatu rumpun perilaku penyesuaian yang khas. Jadi setiap orang memiliki urutan orientasi yang berbeda-beda. Dan hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap orang itu mempunyai corak hidup yang berbeda-beda. Nah, urutan orientasi yang pertama terhadap suasana lingkungan pekerjaan tertentu merupakan corak hidup yang utama dan pertama. Kemudian urutan model orientasi yang kedua terhadap lingkungan kerja yang lainnya dan merupakan corak hidup yang kedua bagi seseorang untuk selanjutnya. Nah, penempatan urutan corak hidup ini sangat bergantung dari tingkat kecerdasan serta penilaiannya terhadap diri sendiri. Nah, kemudian yaitu pokok-pokok pikiran teori pilihan jabatan menurut Holland. Nah, dalam memunculkan atau mendasari teorinya, ada beberapa pokok-pokok pikiran yang mendasari teori pilihan jabatan Holland. Antaranya yang pertama, pilihan suatu pekerjaan atau jabatan adalah merupakan pernyataan dari kepribadian seseorang. Kedua, stereotip vokasional mempunyai makna psikologis dan sosiologis. Dengan pengertian lain bahwa seseorang dapat mengadakan interpretasi terhadap orang lain yang didasarkan atas pergaulan dengan teman-temannya, pakaiannya, perilakunya, serta pekerjaan yang sedang ditekuninya. Yang ketiga, inventory minat. Inventory minat adalah merupakan inventory kepribadian seseorang. Yang keempat, individu-individu akan memasuki suatu pekerjaan atau jabatan yang sama disebabkan karena mereka memiliki kepribadian dan juga sejarah kepribadian yang serupa. Maka dari itu, setiap jabatan atau pekerjaan akan menarik bagi individu-individu yang mempunyai kepribadian yang sama atau yang serupa. Yang kelima, disebabkan oleh karena individu-individu berada dalam suatu kategori atau suatu rumpun pekerjaan yang memiliki kepribadian yang sama atau serupa. Nah, maka mereka akan menanggapi situasi dengan cara yang sama atau serupa. Dan lebih lanjut akan membentuk lingkaran hubungan antar pribadi. Kemudian yang keenam, kepuasan. Kemantapan dan hasil prestasi kerja itu akan dapat dicapai oleh individu bergantung dengan konkurensi antara kepribadian individu dengan lingkungan di mana individu itu bekerja. Yang ketujuh, pengetahuan tentang kehidupan adalah seringkali tidak tersusun dan terpisah dari batang tubuh ilmu pengetahuan
psikologi, dan sosiologi. Yang kedelapan, bahwa terdapat 6 model lingkungan atau suasana pekerjaan. Yang pertama, realistis, intelektual, pelayanan atau sosial, pengabdian, usaha, dan artistik. Nah, masing-masing suasana ini dikuasai oleh satu tipe kepribadian tertentu, dan masing-masing suasana ini ditandai oleh keadaan fisik yang menimbulkan tekanan dan masalah tertentu. Nah, setiap tipe kepribadian ini merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas, budaya, dan pribadi yang ada di sekitar seseorang. Kemudian selanjutnya, individu-individu berusaha untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan yang bertujuan untuk melaksanakan potensi-potensi yang dimilikinya, menyatakan sikap dan nilai-nilai yang dimilikinya, mengambil peran di dalamnya, serta menghindari berbagai peranan dan problema yang tidak dikehendaki atau disetujuinya. Kemudian selanjutnya, perilaku seseorang yang dapat dipahami dan dibaca melalui bagaimana terjadinya interaksi antara pola kepribadiannya dengan lingkungannya. Nah, pemahaman pola interaksi ini bermanfaat digunakan terutama dalam pemilihan job training dan pekerjaan, tingkat keberhasilan dalam pekerjaan, mobilitas pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang mendasari adalah bahwa di dalam masyarakat pada umumnya individu dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 6 model orientasi. Nah, setiap tipe merupakan hasil dari suatu proses interaksi antara faktor hereditas, budaya, dan pribadi-pribadi di sekitarnya. Nah, kelompok sifat-sifat pribadi ini kemudian akan membentuk sejumlah potensi khusus untuk mendapatkan keberhasilan dan aspirasi tertentu. Nah, membanding-bandingkan sifat-sifat pribadi seseorang dengan sifat pribadi lainnya akan dapat ditentukan tipe model seseorang. Nah, adapun menurut John Holland merumuskan bahwa ada 6 tipe kepribadian yang dimana tipe kepribadian ini mendasari atau membantu seseorang atau individu dalam memilih jabatan atau pekerjaannya. Yang pertama, tipe realistis, tipe intelektual, tipe sosial, tipe konvensional, dan juga tipe usaha, dan yang terakhir tipe artistik. Nah, yang pertama yaitu tipe kepribadian realistis. Jadi, tipe kepribadian realistis ini merupakan tipe model yang memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi kepada penerapan. Misalnya, sebagai operator mesin, operator radio, supir truk, petani, penerbangan, pengawas bangunan, ahli listrik, dan pekerjaan lain yang sejenis. Nah, tipe model ini mempunyai ciri-ciri diantaranya yang pertama, kejantanan, kekuatan otot, dan keterampilan fisik, mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang kuat, kurang memiliki kecakapan verbal, konkret, bekerja praktis, kurang memiliki keterampilan sosial, dan juga serta kurang peka dalam hubungan dengan orang lain. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa tipe realistis ini merupakan tipe yang cenderung memiliki lapangan kerja yang jarang berinteraksi kepada orang atau seseorang. Nah, yang kedua yaitu tipe kepribadian intelektual. Jadi, tipe intelektual ini merupakan tipe kepribadian yang dimana berorientasi memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja seperti ahli fisika, ahli biologi, kimia,
ahli antropologi, matematika, pekerjaan penelitian, penulis karya ilmiah, editor penerbitan ilmiah, meteorologi, astronomi, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenis dengan itu. Nah, model orientasi ini mempunyai ciri-ciri khas juga. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama, memiliki kecenderungan untuk merenungkan daripada mengatasinya dalam memecahkan suatu masalah. Nah, tipe intelektual ini berorientasi pada tugas dan tidak sosial. Nah, pada tipe intelektual ini membutuhkan pemahaman menyenangi tugas-tugas yang bersifat kabur dan memiliki nilai-nilai dan sikap yang tidak konvensional dan kegiatan-kegiatannya yang bersifat introspektif. Nah, yang ketiga yaitu tipe kepribadian sosial. Nah, orientasi tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan seperti guru, pekerja sosial, konselor, misioneri, psikolog klinik, terapis, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenisnya. Nah, adapun tipe kepribadian sosial ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama, pandai bergaul dan berbicara, bersifat responsif, bertanggung jawab, kemanusiaan, bersifat religius, membutuhkan perhatian, memiliki kecakapan verbal, dan memiliki hubungan antar pribadi, kegiatan-kegiatan rapi dan teratur, menjauhkan bentuk pemecahan masalah secara intelektual, dan lebih berorientasi pada perasaan. Nah, adapun yang dimaksud dari tipe kepribadian sosial ini merupakan tipe kepribadian di mana individu atau seseorang lebih menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, atau individu yang menyukai pekerjaan yang berinteraksi antara individu yang lain, atau seperti yang disebutkan bahwa orientasi sosial ini lebih cenderung seseorang yang menyukai pekerja sosial atau berinteraksi sosial, berinteraksi sesama manusia atau yang lain, atau lebih bermasyarakat, lebih bergaul lah dengan yang lain. Nah, yang keempat, tipe kepribadian yang keempat adalah tipe kepribadian konvensional. Nah, model orientasi ini pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal. Ia menyenangi bahasa yang tersusun baik atau numerikal angka yang teratur, menghindari segala situasi yang kabur, senang mengabdi, mengidentifikasi diri dengan kekuasaan, memberi nilai yang tinggi terhadap status dan kenyataan materi, mencapai tujuan dengan mengadaptasikan dirinya ketergantungan pada atasan. Nah, model tipe konvensional ini kecenderungan preferensi vokasional yang dimana termasuk kasir, sekretaris, pemegang buku, pegawai arsip, pengawas bank, ahli statistik, analisa keuangan, pengkaji anggaran biaya, ahli perpajakan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang sejenis. Nah, ada model dari tipe kepribadian konvensional ini, seseorang yang memiliki atau senang dalam hal yang tersusun atau terstruktur. Pada tipe kepribadian ini, individu lebih senang kepada sesuatu hal yang rapi, efisien, terstruktur, dan juga jelas, atau bisa dikatakan teratur.
kemudian selanjutnya yaitu tipe kepribadian yang kelima, tipe kepribadian usaha. Nah, tipe kepribadian usaha ini memiliki orientasi ciri-ciri khas yang seperti menggunakan keterampilan-keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain. Nah, tipe ini juga menganggap dirinya paling kuat, paling jantan, dan mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain. Nah, tipe kepribadian usaha juga memiliki ciri menyenangi tugas-tugas sosial yang kabur, perhatian yang besar terhadap kekuasaan, status, dan kepemimpinan, agresif dalam kegiatan lisan. Nah, adapun tipe kepribadian ini termasuk seperti pedagang, politikus, manajer, pimpinan eksekutif perusahaan, perwakilan dagang, konsultan hubungan industri, promotor pertandingan olahraga, pengusaha, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenis. Nah, pada tipe kepribadian usaha ini, seseorang atau individu yang memiliki tipe kepribadian ini yaitu seseorang yang lebih menyukai kegiatan bisnis atau usaha. Nah, kemudian tipe kepribadian yang keenam yaitu tipe kepribadian artistik. Nah, tipe kepribadian artistik ini yaitu model orientasinya memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung. Jadi, tipe artistik ini bersifat tidak sosial dan sukar menyesuaikan diri atau sulit menyesuaikan dirinya. Nah, tipe kepribadian ini lebih menyukai menghadapi keadaan sekitar dengan melalui ekspresi diri, menghindari keadaan yang bersifat interpersonal dan keterampilan fisik. Nah, preferensi vokasional tipe ini termasuk seperti ahli musik, ahli kartun, ahli drama, pencipta lagu, penyair, seniman, atau artis, serta pekerjaan-pekerjaan yang lain yang sejenis. Nah, jadi tipe kepribadian artistik ini tipe kepribadian yang cenderung kepada seni, seperti melukis atau sesuatu yang berhubungan dengan seni-seni, penyanyi, drama, aktor atau aktris, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori perkembangan jabatan menurut David V. Tiedemann. Nah, dalam teori David Tiedemann ini mengemukakan bahwa keputusan untuk memilih pekerjaan, jabatan, atau karir tertentu adalah merupakan suatu rentetan akibat dari keputusan-keputusan yang diambil individu pada tahap-tahap kehidupannya di masa lampau. Nah, jadi penentuan arah pilihan pekerjaan, jabatan atau karir ini bukanlah semata-mata dipilih dari lahir atau hasil lamunan, angan-angan atau khayal belaka, tetapi karir ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Nah, dalam teorinya bahwa pengambilan keputusan sangat erat hubungannya dengan periode antisipasi dan juga periode implementasi. Nah, kedua periode ini merupakan inti dari suatu perkembangan pekerjaan menurut teori David Tiedemann. Nah, keputusan yang telah ditetapkan atau dipilih oleh individu terhadap suatu lapangan kerja memiliki pengaruh yang luas, besar, dan juga penting terhadap keserasian
atau keharmonisan hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam perkembangan pekerjaan, menurut teori David Tiedemann, diorientasikan dari keputusan mengenai sekolah, kerja, dan kehidupannya, di mana dia dimatangkan. Nah, menurut teori David Tiedemann bahwa pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode antisipasi dan juga periode implementasi. Yang pertama periode antisipasi. Nah, pada periode antisipasi ini ada beberapa tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama tahap eksplorasi, tahap kristalisasi, tahap pemilihan, dan tahap spesifikasi atau klarifikasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Tahap eksplorasi. Nah, dalam periode antisipasi ini ada tahap eksplorasi di mana dalam eksplorasi sejumlah alternatif yang berbeda atau kemungkinan tujuan-tujuan yang dipertimbangkan. Dari berbagai kemungkinan yang akan dicapai, digabung-gabungkan dan dipertimbangkan untuk menetapkan atau memutuskan suatu pilihan. Nah, sejumlah alternatif tujuan dijadikan sebagai suatu lapangan untuk dipilih, terutama berhubungan dengan timbulnya pilihan. Gambaran yang sungguh-sungguh itu adalah membuka suatu pengertian, mempertimbangkan bermacam-macam tujuan. Keadaan yang sangat menuntun bermacam-macam pengertian dalam hubungannya dengan tujuan. Nah, dari sini mulai meningkat pemahaman pada tujuan dari penggabungan suatu lapangan. Nah, apabila pada tahap ini terjadi keraguan-raguan atau keseganan kepada kesempatan yang ada saat ini dan yang akan datang, atau ragu terhadap kemampuan dan minat yang akan dimilikinya, merupakan suatu hal yang wajar. Nah, pada tahap ini individu mencoba untuk mengadakan pengukuran diri sehubungan dengan berbagai alternatif yang diperkirakan bisa dicapai untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahap eksplorasi adalah tahap ini hanya merupakan penjelajahan untuk mencari dan mengumpulkan berbagai data dan informasi dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu tahap kristalisasi. Dengan stabilnya pikiran, yaitu dengan terjadinya pengukuran diri dari berbagai kemungkinan, maka terjadilah suatu pola dalam bentuk alternatif dan segala konsekuensi yang disebut dengan istilah kristalisasi. Nah, pertimbangan yang berfaedah, tidak berfaedah, kerugian dan nilai dari tiap-tiap alternatif mengakibatkan timbulnya kristalisasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini merupakan segala alternatif kemungkinan pekerjaan yang dicapai sudah cukup jelas. Jadi, tahap kristalisasi ini merupakan tahap di mana individu mulai mempertimbangkan konsekuensi atau akibat yang akan dia dapat dari pilihan alternatif tadi yang didapat dari tahap eksplorasi. Nah, pada tahap ini individu mulai mencari atau mengetahui konsekuensi atau akibat yang akan didapat dari pilihan alternatif yang didapat pada tahap sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pemilihan. Nah, pada tahap pemilihan ini atau tahap keputusan stabilnya dengan kristalisasi. Jadi masalah-masalah individu yang berorientasi kepada tujuan yang relevan, yaitu individu memulai mengorganisir
dalam melengkapi dan menyesuaikan terhadap berbagai pilihan untuk masa datang. Jadi tahap pilihan atau keputusan akan datang lebih cepat. Nah, jadi pada tahap pemilihan ini tahap yang pemilihan yang berlangsung dengan tahap kristalisasi tadi. Jadi pada tahap ini individu mulai mengorganisasi dalam melengkapi atau mulai menyesuaikan terhadap berbagai pilihan untuk masa datang. Contohnya, pemilihan keputusan karir pada masa remaja akhir atau masa remaja yang berumur 16 atau 17 tahun. Nah, jadi pada tahap ini remaja mulai menentukan karir yang akan dipilih atau karir masa depan individu tersebut. Nah, pada tahap pemilihan juga individu memilih satu tujuan yang pasti, kemudian terfokus pada perilaku tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tadi. Nah, tahap keempat yaitu tahap spesifikasi atau klarifikasi. Nah, munculnya kesungguhan, ketelitian, dan kesempurnaan yang terjadi pada masa mendatang, yaitu setelah tahap pemilihan, dengan segala tindakan dan perbuatan berorientasi kepada keputusan yang akan diambil, sehingga menghasilkan tindakan pengambilan keputusan yang terarah. Dengan pengertian lain, individu meneliti kesempatan yang lebih luas dan mendalam, sehingga ia mengemukakan sesuatu yang lebih baik dan sempurna untuk masa mendatang, dan sehingga menghasilkan potensi tindakan yang nyata dan juga terarah. Nah, pada tahap klarifikasi atau spesifikasi, pada tahap ini ditandai dengan klarifikasi lebih lanjut tentang self dalam posisi yang terpilih. Kemudian pertimbangan lebih lanjut tentang posisi yang diantisipasi mengurangi keraguan terhadap keputusan karir. Kemudian keyakinan yang lebih kuat terhadap keputusan karir yang dikembangkan. Dan tahap ini juga mengakhiri tahap antisipasi atau preokupasi. Nah, contoh pada tahap ini, siswa SMA sudah bisa mengambil keputusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja. Jadi pada tahap ini, siswa SMA sudah dapat mengambil keputusan kemana yang akan lanjut, apakah ke perguruan tinggi atau bekerja, sesuai dengan tujuan yang sudah dia tentukan atau tujuan yang ingin dia capai. Nah, yang pertama tahap induksi. Jadi pada tahap induksi ini terjadi atau dimulai dari pengalaman dan kesimpulan yang teliti. Nah, individu mengorganisir lapangan yang datang dari tujuan-tujuan seseorang ke dalam interaksi yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya sekolah atau pekerja. Tetapi kaitannya tidak identik dengan tujuan dan lapangan. Nah, selama tahap induksi, seseorang mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan yang telah dicapainya. Nah, akhirnya pada tahap ini memiliki tujuan dan sejumlah alternatif yang menjadi satu bagian. Dalam arti lain, tujuan individu dan lapangan berasimilasi dalam sekelompok tujuan yang sesuai dengan posisinya sebagai salah satu aspek yang memungkinkan mendorongnya untuk berhasil. Nah, pada tahap induksi ini dimulai dengan pengalaman interaksi sosial, identifikasi karir, dan juga lebih lanjut mengidentifikasi
self dan mempertahankan self dalam sistem sosial karir. Kemudian pada tahap ini mengalami penerimaan dalam karir. Nah, bagian dari self ini berpadu dengan kelompok penerima. Yang kedua yaitu tahap transisi. Nah, dalam tahap transisi, ini berorientasi yang diutamakan adalah disesuaikan kepada penentuan tujuan yang diambilnya. Jadi walaupun telah diperoleh kepercayaan bahwa seseorang akan berhasil dalam individu yang telah ada, tetapi masih mengalami tahap transisi terhadap berbagai keputusan yang telah diambilnya, yaitu adanya berbagai kemungkinan bahwa individu akan menyimpang arah. Nah, jadi pada tahap transisi ini, kelompok karir memberikan pengakuan dan penerimaan sebagai anggota kelompok, dan juga terdapat ketegasan di pihak individu di dalam maupun di luar kelompok karir yang diperkuat oleh kondisi baru. Kemudian terdapat tindakan asertif dalam bentuk upaya meyakinkan orang lain agar menyesuaikan dengan pandangan diri individu dan ke arah penerimaan yang lebih baik terhadap tujuan yang sudah dimodifikasi. Jadi pada tahap ini, orientasi yang diutamakan disesuaikan dengan penetapan tujuan yang diambilnya. Dan juga pada tahap ini memungkinkan individu untuk menyimpang arah. Nah, contoh dari tahap ini yaitu keputusan karir bisa mengalami perubahan dalam proses keputusan karir individu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tahap mempertahankan. Nah, pada tahap mempertahankan, tahap ini individu memelihara terhadap keputusan yang telah diambilnya. Jadi prospek terhadap segala usahanya telah menunjuk kepada status yang di masa mendatang, dan juga seterusnya akan berkembang menjadi pembinaan karir. Atau dengan kata lain bahwa tahap mempertahankan atau integritas yaitu kompromi tujuan dapat dicapai oleh individu pada saat dia berinteraksi dengan kelompok karir. Nah, terjadi identifikasi terhadap seseorang anggota kelompok karir, dan juga kepuasan dengan suatu tindakan yang tercapai, sekurang-kurangnya untuk sementara. Jadi pada tahap ini individu mulai memelihara dan mempertahankan keputusan yang telah diambilnya. Dan pada tahap ini perkembangan karir akan berkembang menjadi pembinaan karir. Contohnya, individu melakukan kompromi untuk menentukan keputusan karir yang akan diambil atau dijalani. Nah, kemudian adapun kelebihan dan kelemahan teori Tiedemann. Nah, dalam kelebihan teori ini yang pertama, meningkatnya kesadaran diri atau self-awareness sebagai faktor yang penting dan diperlukan dalam proses pembuatan keputusan. Yang kedua, perhatian diarahkan pada upaya mempengaruhi perubahan dan pertumbuhan melalui penyesuaian terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam sistem sosial sebuah karir. Nah, yang ketiga, adaptasi dengan lingkungan kerja untuk mendapatkan afiliasi yang bermakna dengan kelompok sebaya juga mendapat penekanan. Dan yang terakhir yaitu teori ini mempunyai dampak yang penting terhadap proses pembuatan keputusan karir. Adapun kelemahan dari teori Tiedemann ini yaitu yang pertama, dukungan data empiriknya masih sangat terbatas. Kedua, ketiadaan instrumen yang cukup untuk teori ini. Nah, dalam teori David Tiedemann
Adapun hubungan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling, yang pertama, melalui proses pengambilan keputusan karir, teori Tiedemann ini dapat diaplikasikan. Nah, yang pertama, merumuskan pilihan karir konseli yang sesuai dengan tujuan individu, merefleksikan kemampuan, minat, dan juga implikasi sosial untuk masa depannya. Yang kedua, membantu konseli dalam memilih satu pilihan karir yang pasti. Yang ketiga, sebagai konselor juga memberikan strategi untuk memfasilitasi perkembangan karir ataupun penjelasan tentang proses pemilihan keputusan karir konseli dan integrasi informasi karir tentang diri konselor sehingga dapat membantu konseli dalam memahami dirinya. Kemudian yang terakhir, melakukan studi mengenai perkembangan karir.